Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendrik M, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini insyaallah saya akan membahas tentang tafsir tematik ekonomi syariah, bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu mata kuliah tafsir tematik ekonomi syariah, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 konsep tafsir tematik ekonomi syariah. Yang pertama ada konsep berkah, kemudian yang kedua riswah, yang ketiga solusi hidup, dan yang keempat bahagia dan sejahtera, yang kelima fitnah dunia, yang keenam modal sosial, dan yang terakhir yang ketujuh ialah fikih zakat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, jika seandainya suatu penduduk atau negeri atau kampung atau apapun itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pastilah keberkahan akan turun kepada mereka. Tetapi kebanyakan manusia pada daerah negeri tertentu mereka kadang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berkah dalam Al-Quran ada 3 bagian. Yang pertama an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan banyak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan kata berkah itu adalah kasratul khair. Berkah yaitu beridentik dengan tumbuh, berkembang dan juga banyak. Maka berkah itu akan selalu menunjukkan banyaknya kebaikan. Bahkan disebutkan dalam keadaan yang lain, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada seseorang. Kemudian yang kedua, ats-tsubut wad-dawah, tetap dan langgeng. Maksudnya ialah ketika harta berkah atau apapun itu yang diberkahi, maka dia akan tetap dan langgeng. Ibaratkan seperti air. Ketika air itu bagus, maka dia tetap dan tidak tercecer. Tetapi sebaliknya, ketika air itu rusak, maka dia akan tercecer dan tidak berkumpul. Makanya kalimat berkah itu jadi tetap dan langgeng. Kemudian yang ketiga, kalimat berkah dalam Al-Quran ia as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan. Orang yang diliputi keberkahan dalam hidup, baik berupa rezeki, pekerjaan, dan apapun itu yang sudah diberkahi, maka pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Begitu sebaliknya, ketika harta seseorang tidak diberkahi, tidak mendapatkan keberkahan, maka sebanyak apapun harta itu pasti
akan mengundang rasa kegelisahan pada pemiliknya. Jadi konsep berkah dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama tumbuh dan banyak, kemudian tetap dan langgeng, dan yang ketiga kebahagiaan. Jadi ketika ada harta yang tidak memiliki di antara 3 berkah tersebut, maka dipertanyakan harta tersebut. Bisa jadi harta itu bukanlah harta yang berkah. Kemudian kita melihat pendapat ulama tentang keberkahan. Imam Al-Mawardi rahimahullah beliau mengatakan ketika menafsirkan Quran surat Al-A'raf tadi ayat 96, beliau mengatakan bahwa siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu rezeki yang terkunci. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi beliau menjelaskan secara detail bahwa salah satu penyebab hilangnya berkah dan terkuncinya rezeki, padahal rezeki itu sudah hendak diturunkan oleh Allah, ditahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebabnya ialah dosa yang ia kerjakan. Jadi salah satu penyebab berkah tidak turun karena dosa yang dibuat. Makanya perhatikan apapun yang kita cari, baik berupa harta dan lain sebagainya, jika kita mengundangnya melalui dosa, maka keberkahan itu tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar berkah itu turun. Kemudian konsep yang kedua ialah riswah. Riswah, pengertian riswah itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi riswah di sini ialah sogok menyogok. Mungkin contohnya yang biasa kita lihat ketika ada pilkada, ada pemilihan presiden dan yang lainnya yang bersifat kepemimpinan atau pemerintahan, maka disitulah masuk riswah tersebut. Menghalalkan segala cara untuk menggapai suatu tujuan, itu mungkin bagian dari riswah. Jadi diperhatikan, karena tidak semua jalan yang kita tempuh itu selalu benar, maka berhati-hatilah kita dalam melangkah. Kemudian kita lihat pendapat ulama mengenai tentang riswah. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, janganlah kalian memanfaatkan menggunakan harta-harta kalian untuk membeli hukum dari seorang hakim, dan kemudian kalian mengerjakan suap kepada mereka yang tujuannya adalah mengambil manfaat dari suap itu. Kemudian pendapat yang kedua, Ibnu At-Taimiyah mengatakan al-ahkam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyebutkan kalimat al-ahkam dalam bahasa Arab, wala tadkhulu wala tadullu biha, dan menunjukkan kepada para hakim. Juga redaksi biasa dipakai orang untuk menimba air di sumur dan menjalarkan ember ke bawah dan kemudian mendapatkan manfaat dari air tersebut. Jadi riswah di sini ialah menggunakan harta untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menyogok, menyuap, bahkan bukan hanya dalam proses pemilihan pemimpin, presiden, gubernur dan sebagainya, bahkan tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkannya, lalu kita menempuh jalan yang salah dengan menyogok orang lain, baik di lembaga pendidikan misalkan, ataupun dimanapun tempatnya. Ketika kita sudah berani menyogok orang lain untuk mensukseskan keinginan kita, maka itu bagian dari riswah. Maka perlu diperhatikan
teman-teman sekalian. Kemudian ada sebuah perkataan bahwasanya tidaklah daging tumbuh dari suap kecuali api neraka berhak melahap dan membakar dagingnya. Jadi sesuatu badan atau tubuh kita yang tumbuh dengan harta-harta yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, bahkan pakaian yang haram, maka api nerakalah pantas untuknya. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang solusi hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas memperingati kita bahwa ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup, maka ikutilah jalan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita ingin mendapatkan kesengsaraan, kesusahan dalam hidup, maka berpalinglah kita dari Allah, maka pasti kita akan mendapati kehidupan yang sempit. Jadi solusi hidup untuk kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup, maka ikutilah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekat kepadanya. Jangan kita berpaling dari peringatan Allah, mendustakan ayat-ayatnya, kemudian tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi sempit dan nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Karena dulu di dunia ketika ayat-ayat Allah turun memperingati kita tidak memperdulikannya, kita mengabaikannya, makanya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan buta. Kita lihat lagi pendapat ulama mengenai ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kehidupan yang sempit yaitu ats-tsuk atau celaka. Celaka karena dijauhkan dari hidayah, celaka karena dijauhkan dari cahaya, celaka karena dijauhkan dari jalan keimanan, sehingga hidupnya jalan bengkok, bukan jalan lurus. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika seorang diberikan kehidupan yang sempit, yaitu gelisah hati, gelisah di dalam hidupnya, bingung ragu dalam hidupnya, tidak ada ketenangan, tidak ada lapangan di dalam dadanya, tidak ada lapang di dalam dadanya. Ketika Allah berikan kita jalan hidup yang sempit, yang celaka, maka pastilah Allah ingin menjauhkan kita dari segala kebaikan, baik berupa hidayah, keimanan, dan nantinya ketika kita mati dalam keadaan seperti itu, maka pastilah kita akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit di akhirat kelak. Kemudian kita lihat apa penyebab berpalingnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan bahwa penyebab orang berpaling atau jauh dari Allah itu ada dua. Yang pertama karena syahwat, dan yang kedua ialah syubhat. Karena syahwat, ya, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa syahwat ialah segala sesuatu yang membuat orang itu condong terhadap sesuatu yang membuat dirinya senang. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa syahwat ialah segala sesuatu yang membuat orang itu condong terhadap sesuatu yang membuat dirinya senang. Dalam artian bahwa diri kita condong syahwat selalu mengajak diri kita pada jalan yang salah. Senang terhadap sesuatu yang dilarang Allah, itu adalah syahwat. Maka inilah penyebab orang-orang jauh berpaling dari Allah, karena mereka tidak bisa mengendalikan syahwat. Ketika keinginannya ingin sesuatu yang dilarang Allah, maka mereka cepat memenuhinya, padahal itu adalah jalan yang salah. Tetapi karena syahwatnya yang tinggi, syahwatnya yang kuat, maka keimanan
dan ketaatan yang ada di dalam hati pun terkalahkan oleh syahwat. Inilah penyebab pertama kenapa orang berpaling atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ialah karena syahwatnya yang menguasai dirinya. Kemudian penyebab yang kedua ialah syubhat. Jadi syubhat ialah berawal dari keraguan atau ketidakjelasan yang faktor penyebab seseorang tersesat di jalan Allah. Jadi perlu kita perhatikan teman-teman sekalian bahwa syubhat ini adalah sesuatu yang samar-samar, yang tidak jelas antara hak dan batulnya, tidak jelas antara yang halal dan yang haramnya. Maka sebisa mungkin ketika kita untuk menjauhinya, karena ini adalah perkara yang salah satu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang terbiasa melakukan perkara yang syubhat, maka lama-kelamaan akan menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang haram. Dan inilah kedua yang menyebabkan seseorang itu jauh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita perhatikan bahwa syahwat dan syubhat ialah faktor utama membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, bahagia dan sejahtera. Konsep bahagia dan sejahtera. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaqa wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarituna al-firdausa hum fiha khalidun." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kita lihat dalam penafsirannya, kata aflaha menurut ulama memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Jadi aflaha di sini falaha, ya, fala yaflahu, aflaha, falah, ya. Jadi ulama mengatakan bahwa di antara makna aflaha, falah, yaitu kebahagiaan. Yang kedua ialah baqaul khair, yaitu tetapnya kebaikan. Dan yang ketiga idrakul matalik, terpenuhnya keinginan. Dan yang terakhir ialah an-nasah, sukses. An-najah, sukses. Ya, jadi al-falah di sini menurut sebagian ulama memiliki banyak makna. Bahagia, tetapnya kebaikan, terpenuhinya keinginan, sukses dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang beruntung nanti di akhirat, Allah sebut mereka dengan muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka sebagian ulama juga menafsirkan bahwa falah di sini bermakna kemenangan. Jadi ketika orang-orang mentaati perintah Allah, maka bisa jadi dia digolongkan sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Kemudian kita lihat pendapat Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut, yang dalam ayat tersebut disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beruntung, orang yang muflih, yaitu mereka yang tetap khusyuk dalam salatnya. Nah, apa yang dimaksud khusyuk dalam salat?
Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khasyi'un atau khusyuk, orang-orang yang khusyuk ialah mereka yang salat dengan penuh ketenangan dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenang ketika mengerjakannya dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita bahwa jika ingin mendapatkan kekhusyuan dalam salat, maka bayangkanlah itu ialah salat yang terakhir kita kerjakan. Maka usahakan ketika kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam salat, yang pertama dan yang harus kita perhatikan bukan hanya ketika salat saja, melainkan persiapan kita sebelum mengerjakan salat. Dan bayangkan, hadirkan dalam hati bahwa seakan-akan itu adalah salat terakhir yang kita kerjakan. Maka dengan begitu insyaallah Allah akan menanamkan rasa kekhusyuan dalam diri kita. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa dalam ayat tersebut mengandung setidaknya ada beberapa makna. Di antaranya ialah untuk menjadi orang-orang yang muflih atau orang-orang yang beruntung, menang, bahagia, selamat dunia dan akhirat, maka setidaknya ada 5 perkara yang harus kita jaga dan kita lakukan. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu tanda baik keimanan seseorang ialah ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya tidak bermanfaat dalam konsep akhirat. Maka teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, ingin menjadi orang yang muflih, maka perhatikan ya, amalan-amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Ketika itu perbuatan sia-sia, maka jauhi agar kita bisa tergolong sebagai orang yang muflih. Kemudian yang kedua, menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Amanah merupakan sesuatu pekerjaan yang sangat berat yang ketika diberikan seseorang, dan ini juga menjadi tanda baiknya keimanan seseorang, karena disebutkan bahwa salah satu ciri orang munafik ialah ketika mereka diberikan amanah, mereka tidak menepatinya, ya mereka tidak melaksanakannya amanah tersebut. Ini adalah salah satu ciri orang-orang munafik. Maka pantaslah ketika orang yang selalu memenuhi, selalu mengerjakan amanah-amanah yang diberikan, Allah berikan ganjaran, balasan berupa kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, meskipun berat amanah tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga kemaluan kecuali terhadap istri-istri mereka. Ini adalah salah satu sifat orang-orang yang muflih, yang orang-orang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kesenangan, ya keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, maka harus kita perhatikan tentang kemaluan kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kecuali terhadap istri-istri, terhadap istri yang sudah halal bagi kita. Kemudian yang terakhir itu menjaga salat dan zakat. Jadi salat dan zakat ini adalah dua paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena ketika seorang salat, maka dia harus wajib, ya. Dan dua-dua ini adalah perintah wajib dalam Islam, bahkan merupakan rukun dari Islam sendiri. Jadi salat dan zakat adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam sebuah ayat, ya di beberapa ayat dalam Al-Quran, itu salat dan zakat selalu dikaitkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, ya. Jadi salat dan zakat ini adalah dua paket yang tidak bisa dipisahkan, dan ini menjadi salah satu tanda orang-orang yang ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Maka yang harus diperhatikan adalah salat, kemudian zakat. Salat dalam artian harus benar-benar khusyuk kita dalam mengerjakannya. Kalau kita belum bisa, setidaknya kita ada usaha untuk mengerjakannya dengan khusyuk.
Ya, kemudian kita masuk konsep yang kelima, yaitu fitnah dunia. Ya, fitnah dunia digambarkan, disebutkan dalam Quran surat At-Takatsur ayat 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Jadi fitnah dunia, teman-teman, itu banyak. Ya, dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara fitnah dunia ialah innama amwalukum wa auladukum fitnah, ialah harta, anak, keluarga, itu merupakan bagian dari fitnah dunia. Maka semua yang Allah berikan kepada kita selama hidup di dunia nanti akan dipertanyakan di akhirat kelak, tentang harta yang kita miliki, tentang anak yang kita punya, keluarga yang kita punya. Apakah nikmat yang Allah berikan itu sudah kita gunakan dengan baik untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berulang-ulang kali tentang peringatan bahwa nanti kita akan meninggalkan dunia ini, ya, dan nanti akan masuk ke dalam kubur. Kemudian akan diberitahu tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dan di ayat terakhirnya, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian Allah akan tanya tentang nikmat yang Allah berikan selama di dunia, baik berupa harta, keluarga, dan lain sebagainya. Semua nikmat yang Allah berikan Allah akan tanya di akhirat kelak. Kita lihat bagaimana pendapat ulama tentang ayat tersebut. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa memperbanyak harta dunia, menumpuk harta dan juga kesibukan urusan anak akan melalaikan dari ketaatan. Jadi jelas dalam surat-surat At-Taghabun Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah cobaan, ujian. Inilah fitnah dunia, ujian bagi kita. Apakah dengan adanya mereka membuat kita taat kepada Allah, menambah ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah, atau justru baliknya? Jangan sampai dengan diuji harta kemudian anak itu menyebabkan kita lupa dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 55 Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu li'adibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia, dan kelak nyawa mereka keluar dengan susah payah, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang perkara fitnah dunia. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada dua kabilah yang saling membangga-banggakan harta mereka satu sama lain dan memakannya. Akhirnya kedua kabilah itu diajak ke kuburan untuk melihat makam-makam terdahulu, makam-makam orang-orang yang sudah meninggal. Dan setelah itu berkatalah salah seorang dari mereka, "Kenapa kita harus berbangga-bangga dengan harta kita? Bukankah kita akan sama seperti mereka nanti yang akan ditimbun oleh tanah? Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat yang telah diberikan." Ini salah satu kisah mengenai surat At-Takatsur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya zuhud terhadap dunia. Zuhudlah kalian semua dalam urusan dunia. Allah mencintai kalian. Zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita
agar tidak terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Gunakan untuk sebaik-baiknya, ambil seperlunya, jangan terlalu berlebihan dalam menggunakannya. Karena semua nikmat yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita miliki di dunia ini akan dihisap di akhirat kelak. Kemudian yang keenam, modal sosial. Konsep modal sosial dalam tafsir tematik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi sosial, modal sosial hidup, modal sosial sangat perlu, penting bagi kehidupan seseorang. Karena hakikatnya manusia ini adalah makhluk sosial yang setiap harinya membelungkan orang lain dalam kehidupan. Ya, hal sosial sangat berguna dalam bidang ekonomi, disebabkan jika hubungan sosial tidak baik, maka sangat mengganggu kebutuhan ekonomi sendiri. Dan penyebab ekonomi harmonis dengan sosial yang baik. Kemudian yang kedua, bangunlah jaringan sosial kepada manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa, untuk memperkuat ukhuwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa, bangsa bersuku-suku, tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain. Maka inilah salah satu konsep modal sosial yang harus kita tanamkan, bahwa sejatinya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian kesimpulan dari modal sosial ialah bahwa modal sosial itu melahirkan perilaku positif. Jangan sampai kegiatan ekonomi bisa hanya dibangun di atas pemahaman materialisme dan kapitalisme saja, melainkan harus kita kembangkan di pemahaman sosial. Jangan hanya kita bergaul, bekerjasama dengan orang lain, kemudian memandang mereka dengan pandangan materialisme dan kapitalisme, tapi pandanglah mereka dengan pandangan sosial, pandanglah mereka dengan pandangan ukhuwah. Kemudian transaksi, ya, kepercayaan sangat penting dalam hidup. Bagaimana seseorang ingin hutang piutang bermusyawarah kalau tidak ada modal sosial yang baik. Jadi modal sosial merupakan modal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena dengannya lah kehidupan ini akan baik. Hubungan dengan seseorang dengan orang lain pun akan terjalin dengan baik jika ia memiliki sikap modal sosial. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah ikhwah. Inilah yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Kemudian konsep yang terakhir adalah konsep zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kita masuk kepada pengertian dari zakat itu. Sebelumnya kita harus tahu bahwa zakat adalah salah satu rukun dari Islam, ya, dan wajib kita untuk melakukannya. Secara bahasa, zakat memiliki makna keberkahan, tumbuh, suci, dan perbaikan, atau istilah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang berhak menerimanya seperti mustahik, ya, sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Jadi dalam Quran surat At-Taubah juga disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi enggak semua orang bisa atau berhak menerima zakat, melainkan golongan-golongan tertentu dengan syarat dan rukun yang diwajibkan. Kemudian apa sih fungsi zakat? Ya, jadi fungsi zakat itu setidaknya yang pertama itu mensucikan dan dapat mengembangkan harta. Jadi selain harta yang kita ada, harta yang kita punya banyak maupun sedikit, maka ketika kita keluarkan, hakikatnya kita ingin membersihkan harta yang kita miliki dari segala sesuatu yang mungkin kita dapatkan dengan cara yang haram,
dengan sesuatu yang kurang baik, maka fungsi zakat ini ialah mensucikan, mensucikan harta yang ada pada diri kita dan mengembangkannya. Karena dengan zakat ini Allah nanti ganti. Ketika kita berzakat, menunaikan perintah Allah, maka Allah akan ganti terhadap apa yang kita keluarkan. Kemudian fungsi yang kedua ialah bersih, berkah, berkembang. Jadi dengan zakat harta kita akan bersih, kemudian juga menambah keberkahan, dan yang terpenting juga pasti akan berkembang. Karena itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah thumma la yatbi'una ma anfaqu manna wa la adah lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Atau di ayat yang lain, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kata Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu bagaikan pohon yang memiliki 7 tangkai, dan setiap tangkai itu mengeluarkan 70 tangkai lagi. Jadi begitulah Allah melipat, membalas setiap orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil zakat, hasil zakat kemana saja hasil zakat akan disalurkan. Kemudian yang pertama itu meningkatkan income atau daya beli sehingga perputaran ekonomi di tengah masyarakat itu berjalan dengan seimbang. Kemudian yang kedua meningkatkan produktivitas sehingga ada keseimbangan baru, kuantitas menjadi naik dan harga menjadi stabil. Dan yang ketiga, roda ekonomi berputar terus dan menjadi distribusi kekayaan. Inilah manfaat zakat. Ketika seorang baik, maksudnya ada 3, yaitu meningkatkan daya beli, kemudian meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga, roda ekonomi berputar dengan baik sehingga ada nanti pemerataan di dalam masyarakat. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tentang konsep tafsir tematik ekonomi syariah yang dibagi dalam 7 pembahasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.